الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس أجمعين وهدى خاصة للمتقين ولا يهدي قوم الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله لا يهدي قوم الفاسقين وكيد الخائنين فإياه نعبد ونستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله إن الجنة أعدت للمتقين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الآية. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian ini yang harus dan wajib kita ucapkan setiap kali mendapatkan hidayah, kesyukuran, keberkahan buat kita. Maka sejatinya seorang muslim jadikan setiap tahmid, tahlil dan takbir ini sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah yang tidak pernah libur untuk memberikan keberkahan kepada kita. Hingga hari ini, di pagi yang cerah ini, Allah memberikan kemudahan melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Mudah-mudahan setiap kaki yang kita langkahkan digugurkan dosa-dosa kita dan Allah datangkan ampunan-ampunan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan keberkahan buat kita, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan ketenangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam
mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu jemaah salat Id rahimakumullah. Kalau berbicara tentang Ramadan, maka visi terakhir, tingkatan derajat terakhir bagi seorang muslim adalah la'allakum tattaqun, yaitu mendapatkan derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat ini sungguh luar biasa Allah berikan kepada kita, kepada hamba-Nya, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, dan inilah bukti keistimewaan kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka apakah dengan takwa ini kita cukup dengan langsung menjadi orang takwa? Tidak, tapi butuh proses, butuh langkah, butuh tahapan-tahapan yang luar biasa. Dan inilah yang disebut dengan pendidikan dan pelatihan. Makanya di bulan Ramadan selalu para penceramah menyampaikan bahwa Ramadan ini ladang amal berpendidikan kita. Bagaimana kita bisa melakukan perbaikan diri melalui keilmuan-keilmuan, tentunya dengan amalan-amalan yang sholih. Dan tahapan pendidikan ini sudah kita rasakan dan sudah kita buktikan secara langsung. Bagaimana Allah ketika pada saat itu Allah menyampaikan kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menghadirkan seorang khalifah di muka bumi ini untuk mengurus tentang alam dunia ini. Malaikat sempat menyampaikan protesnya, ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk lagi yang akan memberikan kerusakan dan pembunuhan di saat itu? Apa kata Allah? Aku lebih tahu apa yang engkau tidak ketahui. Di sini Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Bagaimana Allah ketika menciptakan Nabi Adam, pada saat itu kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang benda-benda di sekelilingnya. Maka kata Allah, sampaikan wahai Adam kepada para malaikat benda-benda apa saja sebutkan. Maka Nabi Adam pun menyebutkan satu persatu. Itu bentuk pengajaran Allah kepada Nabi Adam. Begitupun contoh yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenabian kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak bisa menulis, Nabi Muhammad adalah buta huruf. Tapi pada saat itu Allah berikan hidayah yang menjadikan dirinya menjadi rasul yang paling mulia. Karena apa? Karena Al-Quran. Allah memberikan didikan secara langsung melalui malaikat Jibril. Bahasanya ketika firman pertama Allah kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Kata Nabi apa? Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat pun sampai 3 kali mengucapkan itu, bahkan merangkulnya, sehingga Nabi pun pada saat itu mengikutinya. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW memberikan didikan yang terbaik kepada para sahabatnya, sehingga melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang memberikan kemuliaan kepada kaum muslim di dunia. Dengan lahirnya para sahabat Khulafaur Rasyidin, kemudian lahirnya kerajaan Muawiyah, kerajaan Abbasiyah, terakhir kerajaan Turki Utsmani. Puncaknya pada saat
pemerintahan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Siapa yang mendidik Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed kedua ini? Tidak lain, dia adalah seorang guru yang bernama Aksamsuddin. Pada saat itu Muhammad Al-Fatih, Mehmed ikut saya, kata guru, kata Aksamsuddin, dibawalah dia ke menara yang paling tinggi, kemudian menunjuk, Mehmed lihat itu, ada Hagia Sophia. Kenapa? Karena yakin bahwa gurunya ini pada zaman Mehmed ini yang akan menghancurkan Konstantinopel. Terbukti? Ya, terbukti. Dari mana itu? Hasil didikan atau pengajaran. Artinya di sini memberikan pengajaran kepada kita, pendidikan kepada kita, bahwa bagaimana seorang muslim memiliki kewajiban untuk mencari ilmu tentang dunia dan akhiratnya. Tapi yang lebih diutamakan adalah kehidupan akhirat. Makanya pada zaman penjajahan kita waktu dulu, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai yang lainnya, itu memberikan pengajaran di langgar-langgar. Apa yang mereka didik? Yang mereka didik pertama kali adalah agama tentang Islam. Bukankah para ulama kita langsung turun tangan bagaimana memerdekakan Indonesia ini? Jasa siapa? Para ulama. Faham terhadap Al-Quran? Paham. Cinta kepada Allah? Betul. Ini buktinya bahwa ulama kita bagaimana memberikan pendidikan yang sangat besar, memiliki andil yang sangat besar untuk memerdekakan negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Artinya adalah bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Artinya apa? Allah memberikan 3 potensi kepada kita untuk meraih ketakwaan. Yang pertama, potensi fisik kita yang harus kita gunakan untuk memaksimalkan diri kita dekat kepada Allah. Potensi kedua, potensi akal kita yang harus kita pergunakan bagaimana bisa memikirkan dan memberdayakan diri kita, dan tentunya adalah menjadikan diri kita khalifah di muka bumi ini. Dan terakhir adalah potensi hati kita yang ada dalam diri kita yang Allah senantiasa berikan fitrahnya kepada diri kita untuk menentukan bahwa setiap diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan suci Ramadan yang kemarin kita laksanakan, harus kita jadikan momentum paling penting buat kita untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi kehidupan 11 bulan yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan sejam kemudian, 1 detik ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka jadikan momentum ketakwaan ini betul-betul dijaga dan kita minta tolong kepada Allah. Ini bukti bahwa Allah sayang kepada kita. Bahkan Allah menyampaikan satu jaminan yang luar biasa kepada kita.
yang sewaktu-waktu bahkan kita senantiasa baca menjelang tidur kita, setiap habis sholat kita. Apa yang kita baca? Yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Jaminan yang pertama, bagaimana Allah memberikan jalan keluar bagi kita, bagi hambanya. Bukankah ini fasilitas yang luar biasa bagi Allah? Tapi terkadang kita lupa dengan hal ini. Jaminan ini luar biasa. Kalau kita pegang sepenuh hati, insya Allah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, mendapatkan rizki yang tidak bisa disangka-sangka oleh diri kita. Yakin bahwa satu waktu Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah pernah mengalami ketika tidak ada apa-apa di rumah, ketika misalkan tidak ada jalan keluar, ketika harus presentasi di hadapan mitra atau mitra bisnis kita, maka pada saat itu Allah alirkan satu jalan petunjuk yang akhirnya, oh iya, seperti ini. Bukankah itu bantuan dari Allah? Harusnya ini yang harus kita syukuri. Rezeki bukan berarti dalam bentuk uang saja. Sehat kita, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih digunakan untuk hal-hal yang baik, hati kita masih ketika Allah menginginkan atau kangen terhadap diri kita, Allah sentuh diri kita, dan itu membuat diri kita langsung mendapatkan astagfirullah, apa yang sudah saya lakukan. Jangan sampai ketika kita tersadar kehilangan sesuatu baru ingat kepada Allah. Bahkan Allah berikan kehilangan pada keluarga kita, baru kita sadar bahwa oh semua ini hanya kehendak Allah. Tapi justru ketika sedikit saja kita melihat orang lain, melihat ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyahnya, kita langsung mendapatkan hidayah. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bukankah ini satu bukti yang besar dari Allah untuk kita mendapatkan ketakwaan? Dan yang terakhir, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa ketika ketakwaannya ini disertai dengan ketawakalan, maka kata Allah, Allah akan mencukupkan keperluan dan kebutuhan kita. 3 hal ini penting buat kita. Allah memberikan luar biasa fasilitas kepada kita. Sudahkah kita bersyukur pada saat ini? Ini adalah hari kemenangan, hari yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi kemenangan itu tidak akan berarti kalau kita tidak menambah ketakwaan pada diri kita. Percuma kita mendapatkan baju yang baru, percuma kita memiliki kendaraan yang baru, tapi ketakwaan kita masih seperti itu, bahkan lebih buruk dari tahun kemarin. Bukankah orang-orang yang tidak memanfaatkan, bahkan tidak lebih baik dari hari kemarin, kita mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ketakwaan yang kita bina selama ini, selama bulan Ramadan ini,
Allah tetapkan sebagai bekal kita nanti ke depan 11 bulan ke depan, bahkan sebagai bekal kita nanti di yaumil akhir. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, maka sebagai kesimpulan terakhir buat kita semuanya, bahwa jadikan hari ini, Ramadan kemarin, adalah sebagai momentum dalam menambah setiap detik kita ketakwaan dalam diri kita. Yang kedua, upayakan karena ketakwaan ini dibimbing dalam proses pendidikan dan pelatihan, maka sebaiknya senantiasa menambah walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu keilmuan. Mudah-mudahan ini yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita jadikan Ramadan ini bukan yang terakhir buat kita, tapi kita inginkan setiap Ramadan yang kita lalui adalah Ramadan yang terus kita dapatkan di tahun depan dan tahun depan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memantaskan diri kita di hadapan Allah, ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan selama melaksanakan bulan Ramadan, ibadah kita di malam hari dengan sholat tarawih, ibadah sholat sunnah kita di setiap ba'da sholat wajib, zakat fitrah kita, sedekah kita, Allah berikan pahala yang besar. Allah menerima semua amalan-amalan kita, sehingga kita menjadikan ketakwaan yang terus bertambah dan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Allahumma inna na'udzubika minaz zayghi wad dhalali ba'da Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minaz zayghi wad dhalali ba'da Ramadan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana shahra ramadana biridwanik wan najata wa itqa min niranik. Allahumma akhtim lana shahra ramadan biridwanik wan najata wa itqa min niranik. Allahumma a'id alaina ramadan marratin adidah wa karratin madidah. Allahumma a'id alaina ramadan marratin adidah wa karratin madidah wa nahnu fi sihhatin wa salamatin wa amnin wa iman. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa kembali menikmati Ramadan di tahun depan. Berikan kesempatan yang begitu besar kepada kami
untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan tahun depan. Ya Allah, berikan kesehatan, berikan keselamatan, berikan keamanan, berikan ketenangan kepada kami ketika menjalani 11 bulan di hadapan nanti, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari bahaya di 11 bulan ke depan sampai kami bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan. Ya Allah, mudahkan bagi ayah, bagi seorang suami untuk menjemput rezekimu yang berkah, rezekimu yang berkah, ya Rabb. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan 11 bulan ke depan sampai ketemu kembali. Kuatkan diri kami, iman kami, Islam kami, ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi